Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahayu. Saya dari semester 5 Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Mukomuko. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam tentang pemikiran Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair, filosof, dan politisi Pakistan yang terkenal. Beliau lahir pada 9 November 1877 di Sialkot, Punjab, India, Britania, sekarang di Pakistan. Ayahnya bernama Syekh Nur Muhammad, adalah seorang pedagang, sedangkan ibunya bernama Imam Bibi, berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang spiritual. Beliau menempuh pendidikan dasar di Sialkot, lalu lulus dari Government College Lahore pada tahun 1897. Kemudian meraih gelar master di filsafat dari Universitas Punjab pada tahun 1899, lalu lanjut di studi hukum di Universitas Cambridge, Inggris pada tahun 1905, dan mendapatkan gelar PhD di Universitas Munchen, Jerman pada tahun 1907. Adapun karir beliau yaitu mengajar sebagai dosen di Government College Lahore pada tahun 1908 sampai 1920. Sebagai praktisi hukum di Lahore pada tahun 1908 sampai 1938. Beliau bergabung dengan Liga Muslim pada tahun 1906 dan menjadi pemimpinnya. Kemudian menjadi anggota Majelis Legislatif Punjab pada tahun 1926 sampai 1930 dan menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930, 1932 sampai 1933. Muhammad Iqbal wafat pada tanggal 21 April 1938 di Lahore dan dimakamkan di Masjid Badsahi, Lahore. Muhammad Iqbal, seorang filosof dan penyair Pakistan, mengembangkan konsep pemikiran yang mendalam dan komprehensif. Berikut adalah beberapa konsep utama pemikirannya. Yang pertama yaitu filsafat. Ada beberapa konsep. Yang pertama, hudi atau kesadaran diri. Konsep ini menekankan pentingnya kesadaran diri dan pengakuan akan keberadaan diri sendiri. Kemudian, wahdat atau al-wujud, kesatuan wujud. Iqbal mengembangkan konsep ini dari filosof Sufi Ibnu Arabi yang menekankan kesatuan antara Tuhan dan alam semesta. Yang terakhir, tauhid atau keesaan Tuhan. Iqbal menekankan pentingnya pengakuan keesaan Tuhan dan menghindari politisme. Pemikiran sosial dan politik. Yang pertama, nasionalisme Islam. Iqbal mengadvokasi nasionalisme Islam yang berbasis pada identitas Muslim dan persatuan umat. Kemudian, pembangunan masyarakat. Iqbal menekankan pentingnya membangun masyarakat yang adil, egaliter, dan berbasis pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga, kritik terhadap kolonialisme. Iqbal mengkritik kolonialisme dan imperialisme Barat yang merusakkan budaya dan identitas Muslim. Pemikiran filsafat tentang manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk spiritual. Iqbal melihat manusia sebagai makhluk spiritual yang memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan. Yang kedua, pentingnya akal dan hati. Iqbal menekankan pentingnya menggunakan akal dan hati dalam mencari kebenaran. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Iqbal menghargai kreativitas dan inovasi sebagai kunci kemajuan manusia. Konsep lain. Yang pertama, ijtihad, pengembangan hukum. Iqbal menekankan pentingnya ijtihad dalam mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan modern. Yang kedua, pendidikan. Iqbal menganggap pendidikan sebagai kunci kemajuan masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan Islam. Iqbal menekankan pentingnya melestarikan kebudayaan Islam dan mengembangkan identitas Muslim. Relevansi. Pemikiran pendidikan Muhammad Iqbal relevan dengan pendidikan kontemporer dalam beberapa aspek. Ada aspek filosofis. Yang pertama, holistik. Iqbal menekankan pentingnya pendidikan yang mengintegrasikan aspek spiritual, intelektual, dan emosional. Yang kedua, pengembangan diri. Konsep hudi atau kesadaran diri. Iqbal mendukung pengembangan diri dan kesadaran individu. Yang ketiga, kreativitas. Iqbal menghargai kreativitas dan inovasi dalam proses belajar. Aspek pedagogis. Yang pertama, pendidikan berbasis nilai. Iqbal menekankan pentingnya mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Iqbal mendukung pengembangan keterampilan praktis dan teoritis. Pendidikan seumur hidup. Iqbal mengajukan konsep pendidikan seumur hidup untuk menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Aspek sosial. Yang pertama, pendidikan untuk kemandirian. Iqbal menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai kemandirian individu dan bangsa. Yang
Yang kedua, pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Iqbal melihat pendidikan sebagai alat untuk membangun masyarakat yang adil dan egaliter. Yang ketiga, pentingnya pendidikan agama. Iqbal menekankan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk karakter dan moral. Relevansi dengan pendidikan sekarang. Yang pertama, pendidikan karakter. Konsep Iqbal tentang pendidikan karakter relevan dengan program pendidikan karakter di sekolah. Yang kedua, pendidikan berbasis kompetensi. Iqbal teori tentang pengembangan keterampilan praktis dan teoritis sesuai dengan pendekatan kompetensi. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Iqbal pemikiran tentang kesetaraan dan keadilan sosial relevan dengan pendidikan inklusif. Yang keempat, pendidikan online. Konsep pendidikan seumur hidup Iqbal mendukung penggunaan teknologi dalam pendidikan.